Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji kitab Tanqihul Qaulil Hadits bi Syarhi Rubabil Hadis pada bab ke-11. Masih bab 11 ya. Kita sampai pada lafaz ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bab 11 nih. Nabi bersabda, syarrul biqa'i ay biqa'il buldani, sejelek-jelek tempat dari satu daerah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, syarrul biladi, bukan syarrul biqa' tapi syarrul biladi, sejelek-jelek daerah adalah aswaquha, sejelek-jelek tempat adalah aswaquha, pasarnya. Lima yaqa'u fiha, karena sesuatu yaqa'u yang terjadi fiha di dalam pasar. Minal ghisi, berupa penipuan, wal aimani al kadibati, dan sumpah-sumpah palsu. Masya Allah. Ini teman bisa cek di pasar-pasar masing-masing. Kalau di Malang itu orang yang sering mengeluh orangnya, bisa dilihat di TikTok dan seterusnya, adalah tentang pasar besar. Bagaimana orang itu menipu. Bagaimana orang itu kemudian harganya dinaikkan banget dan seterusnya. Bagaimana orang itu bersikap ketus dan seterusnya. Macam-macam. Wa khairul biqa'i, dan sebaik-baik tempat adalah masajiduha, masjidnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, syarrul buldani aswaquha, sejelek-jelek daerah atau desa ada tempat adalah aswaquha, pasarnya. Wa khairu biqa'iha al-masajidu, dan sebaik-baik tempat adalah masjidnya. Rawahul Hakimu an Jubair bin Mut'im. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dari Jubair bin Mut'im. Wa huwa hadisun sahihun, dan ini adalah hadis sahih. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat yang lain, syarrul majalisi al-aswaqu, sejelek-jelek tempat duduk atau sejelek-jelek forum atau tempat untuk duduk kongko-kongko adalah aswaku, watturuku, pasar dan jalan. Wa khairul majalisi al-masajidu, dan sebaik-baik majelis adalah masjidnya. Fa illam tajlis fil masjid, jika kamu tidak duduk di masjid, falzam baitak, maka tetaplah ada di rumah kamu. Jangan ke pasar, jangan ke jalan gitu. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani an Wasilata dari Wasilah bi isnadin hasanin, dengan sanad yang bagus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, idza dakhala ahadukum al-masjida, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'ataini, maka janganlah dia duduk hingga salat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan salat tahiyatul majlis, salat penghormatan pada majlis. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, wal Bukhari, dan Bukhari, wa Muslimun, dan Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, an wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Jadi dari jalur Abi Qatadah itu diriwayatkan oleh Abu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Tapi Ibnu Majah juga meriwayatkan dari jalur lain, dari jalur Abi Hurairah, gitu maksudnya. Qala al-Alqami naqlan an ba'dihim, Al-Qami menukil dari sebagian ulama, hadzal adadu, bilangan ini, maksudnya ini, jangan sampai duduk kecuali telah melakukan salat 2 rakaat, bilangan 2 rakaat, la mafhum li aksarihi bittifaq. Ini tidak ada pemahaman bahwa itu adalah maksimal secara kemufakatan ulama. Berapa maksimal tahiyatul masjid? 2, enggak begitu. Pemahamannya enggak begitu. Waqtu li fi aqallihi, dan diperdebatkan terkait minimal tahiyatul masjid itu. Berapa tahiyatul masjid? Was-sahihu i'tibaru, dan yang paling sahih adalah i'tibaru, menganggap bahwa 2 rakaat itu adalah yang paling sedikit. Fala tata'adda hadhihi sunnatu bi aqalla min raka'ataini, sehingga tidak
tidaklah tercapai kesunahan tahiyatul masjid dengan yang lebih sedikit dari 2 rakaat. Jadi misalnya salat tahiyatul masjid kok 1 rakaat, maka itu tidak mendapat kesunahan. Wattafaqu aimatul futwa, para imam fatwa bersepakat ala annal amra fi dzalik, bahwa perintah di dalam melaksanakan salat tahiyatul masjid lin nadbi itu menunjukkan makna sunnah. Tsumma qala al-Azizi, kemudian al-Azizi berkata, wa idza jalasa nasiyan, jika seseorang duduk karena lupa, dalam kondisi lupa, ausahian atau ya lupa, wa qasura al-faslu, dan masih pendek pemisahnya, jedanya itu. Ya. Jadi misalkan dia masuk ke masjid jam kayak gini, kayak misalkan habis duhur ya, masuk dia di jam 12, lalu duduk, lupa dia untuk melakukan sholat tahiyatul masjid itu. Dan misalkan masih 2 menit jedanya dari lupa itu, dari duduk itu masih tidak terlalu lama. Suri alahu fi'luha, maka tetap disyariatkan bagi dia untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Tetap. Jadi kalau dia sudah duduk karena lupa ya, dia duduk, saya belum tahiyatul masjid, dan jedanya ya masih tidak terlalu lama, masih 2 menit yang lalu ya langsung berdiri sholat tahiyatul masjid. Wa tatakarraru bitakarrurid duhuli, dan sholat tahiyatul masjid itu diulang-ulang sesuai dengan pengulangan masuknya. Kalau dia bolak-balik masuk ke masjid, maka bolak-balik disunahkan tahiyatul majlis. Walau angkurbin, meskipun jaraknya itu dekat, ya. Meskipun jedanya itu dekat. Jadi baru masuk nih, 12 lebih 5 masuk, sunnah tahiyatul masjid. Lalu itu keluar lagi 12:10, masuk lagi 12:15, sunnah tahiyatul masjid lagi. Wa yukrahu ayyajlisa min ghairi tahiyatin bila udrin. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyajlisa, seseorang duduk min ghairi tahiyatin, tanpa melakukan salat tahiyatul masjid, bila udrin, tanpa adanya udur. Wa tahsulu, dan salat tahiyatul masjid itu hasil mendapat kesunahan bifardin, dengan melakukan salat fardu. Jadi misalnya kok masuk ke situ sudah waktunya melakukan sholat jamaah atau sholat fardu, ya sudah sholat fardu di situ, itu sudah hasil, sudah dianggap sebagai tahiyatul tahiyatul masjid. Wirdin, atau sholat yang memang menjadi keistiqomahannya, ya, sholat yang menjadi wiridnya. Wa sunnatin, dan sholat sunnah yang lain, misalkan masuk kok langsung sholat duha, itu sudah bisa dianggap sebagai tahiyatul majlis, tahiyatul masjid. La birok'atin, tapi tidak mendapat kesunahan jika dilakukan dengan 1 rakaat, atau wasolati janazatin, dan sholat jenazah. Masuk ke situ untuk melakukan sholat jenazah, maka dia tetap sunnah tahiyatul masjid, baru setelah itu sholat jenazah. Karena ketika dia masuk langsung sholat jenazahnya itu tidak menjadikan dia mendapat fadilah dari tahiyatul majlis. Wa yuhrimu biha qa'iman, dan seseorang itu takbiratul ihram dalam kondisi berdiri, dalam keadaan berdiri untuk melakukan tahiyatul majlis. Wala yajlisu fiha, dan tidak diperkenankan duduk. Wa huwa makhtarahu Az-Zarkasi, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Az-Zarkasi. Wa qala al-Isnawi, Imam Isnawi mengatakan, lau ahrama biha qa'iman, andaikan seseorang takbiratul ihram berdiri, dengan berdiri untuk melakukan sholat tahiyatul masjid tadi, summa aradal julusa, kemudian dia hendak duduk, fal qiyasu adamul man'i, maka qiyasnya adalah tidak dilarang, tidak ada pelarangan. Wa kadza damiri, begitu juga seperti al-Isnawi, pendapat ad-Damiri. Wal awwalu, yang pertama, aujahu, itu lebih kuat pendapatnya, yaitu yang pendapat Zarkasi itu tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, irtafa'at al-masajidu, irtafa'at, naik al-masajidu, masjid, syakiyatan, sembari mengeluhkan min ahliha orang-orang yang menghuni masjid tadi, alladzina yatakallamuna fiha, yaitu orang-orang yang berbicara di dalam masjid, di kalamid dunia, dengan pembicaraan tentang dunia.
Fatastakbilu al-malaika, kemudian disambut oleh malaikat. Masjid itu disambut oleh malaikat. Fatakulu, kemudian malaikat berkata, irji'i, kembalilah kalian. Kembalilah kamu. Faqad bu'isna, sungguh kami telah diutus bihalakihim untuk menghancurkan orang-orang yang berbicara tentang dunia di dalam masjid tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man asraja sirajan, barang siapa menyalakan lampu fil masjid, di masjid, bi qadri ma yadur fil aini, dengan sekira apa yang ada di sekitar pandangan, maksudnya sepanjang pandangan kita, gitu ya. Lam tazalil malaikatu, maka tidak berhenti malaikat tastaghfiru lahu, memintakan ampunan untuk dia, madama dzalika dhau, selagi sinar lampu tersebut fil masjid, di dalam masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man basata hasiran, barang siapa membentangkan tikar, wa huwal khasinu, hasir adalah tikar yang kasar atau alas yang kasar, al mansuju yang ditenun, al mafrusu yang dibentangkan, yang dibeber, fil masjid, di masjid, lam tazalil malaikatu, maka tidak berhenti malaikat tastaghfiru lahu, memintakan ampunan baginya, madama dalikal hasiru, selagi tikar itu atau karpet itu fil masjid, ada dalam masjid. Ini maksudnya bisa begini, barang siapa membelikan tikar, membelikan karpet, ada teman saya najwa karpet itu sampai di Soneta Group Roma Irama itu di studionya pesan ke situ, kantor-kantor tuh pesan ke situ, masjid-masjid banyak yang pesan ke situ. Nah, orang yang membeli, yang mendonasikan itu dapat pahala itu, masuk dalam kategori ini. Pun juga penyedianya, perusahaannya kayak Najwa Karpet dan para para pekerjanya yang memasang karpet di masjid itu juga dapat pahala. Jangan hanya diniati untuk bekerja saja, itu diniati ini saya membantu orang-orang yang mau sholat di sini biar ada lemee, ada karpete, biar nyaman. Wah, itu luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man akhraja qadaratan, barang siapa mengeluarkan kotoran, aina najisan, yaitu suatu yang najis, au tahiran, atau suatu yang bersih, yang suci. Kotoran itu kan bisa itu masih suci, jadi sampah ya. Barang siapa mengeluarkan sampah itu bisa ada yang najis, ada yang suci. Minal masjid, dari masjid, biqadri ma yaduru fil aini, sesuai atau sekira sesuatu yang ada di sekitar yang berputar dalam pandangan kita, maksudnya sepanjang pandangan kita, kanan ke kiri, jadi dibersihkan semua sepanjang pandangan kita. Akhrajahullahu ta'ala, maka Allah akan mengeluarkan dia min a'dhami dzunubihi, dari dosa yang paling besar, dari dosa-dosanya yang terbesar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, anna dzalika muhurul huril ini, bahwa mengeluarkan kotoran dari masjid adalah mahar untuk mendapatkan bidadari-bidadari yang indah pandangannya, matanya di surga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man akhraja adan minal masjid, barang siapa mengeluarkan kotoran dari masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan satu rumah di surga untuk dia. Wa rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah an Ibnu Sa'id, dari Ibnu Sa'id, isnadun dhaifin, dengan sanad yang lemah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la taj'alu masajidakum, jangan kalian jadikan masjid-masjid kalian katurki, seperti jalan. Wa hadzal hadisu, hadis ini sakitun fi ba'di nusa, itu gugur atau tidak disebutkan di sebagian manuskrip yang lain, di sebagian salinan kitab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.